Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kebaikan yang selama ini dilakukan dari Melda Savitri, seorang perempuan yang merasa disakiti dan juga dibuang kesannya begitu aja oleh mantan suaminya di Aceh Singkil sana, sekarang sudah mulai membuahkan hasil satu persatu. Berbagai macam bantuan dari segi materi ataupun juga kepopuleran itu sudah mulai didapatkannya. Tetapi salah satu poin yang saat ini sedang ditunggu oleh masyarakat sebagian yang begitu mengawal kasus ini adalah status dari mantan suaminya yang sudah berpisah secara agama tetapi belum berpisah secara pengadilan negara atau agama. Ini bagaimanakah kelanjutannya? Apakah dia tetap menjadi pegawai yang P3K tersebut? Dan aku yakin ya sebagai Satpol PP tahapan tersebut adalah tahapan yang penting karena apa? Awalnya kan setelah 5 tahun mereka menikah ini pertamanya sebagai kontrak saja, tenaga kontrak dengan gaji yang banyak orang bilang katanya juga hanya berapa ratus ribu rupiah per bulan, bahkan juga mungkin nasibnya sama gitu seperti guru honorer. Dan sekarang sudah naik menjadi pegawai kontrak yang kontraknya 5 tahun sekali, yang gajinya juga at least sudah setara dengan UMR setempat, dan beberapa tahun lagi dugaannya itu akan menjadi pegawai negeri sipil. Nah, ini apakah masih tetap menjadi pegawai di sana? Jawabannya, kalau menurut Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon mengatakan bahwa mantan suaminya yang bernama JS tersebut inisialnya secara resmi belum dilakukan pemberhentian karena sedang dilakukan pendalaman dari ke Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKSDM Aceh Singkil. Apakah ada tindak pidana yang dilakukan di situ? Kalau terbukti, baru nanti adanya pemecatan. Dan aku juga nggak begitu mendukung sih kalau seandainya dilakukan pemecatan, karena mohon maaf ya, kalau memang tidak ada unsur pidananya, ini lebih ke masalah sanksi sosial, secara moral ya jangan juga dipaksakan. Bahkan pun dari beberapa keterangannya Melda Savitri di sejumlah live dia pada saat diwawancara oleh banyak media, dia pun secara pribadi mengatakan sebenarnya kasihan kalau sang mantannya tersebut dipecat, tapi bagaimanapun juga dia adalah sesakit hati. Bahkan juga Melda mengatakan bahwa sebenarnya setelah tanggal 15 Agustus 2025, kemudian 2 harinya selanjutnya adalah pelantikan, beberapa hari kemudian tuh katanya dia sempat mendatangi kantor tempat suaminya bekerja, melaporkan kejadian yang dia alami seperti dipublikasikan, pengen bahwa suaminya itu dipecat. Tapi saat itu dikatakan bahwa tidak bisa kalau tidak ada pelanggaran yang berhubungan dengan pidana. Jadi Melda awal-awalnya sebelum viral pun sempat gitu ya untuk melakukan percobaan agar dia diberhentikan. Tetapi sekarang dengan banyaknya kebaikan yang sudah didapatkan, sepertinya hatinya sudah luluh dan dia bilang bagaimanapun juga dia adalah ayah dari anak-anaknya yang saat ini sudah ada 2 orang, yang paling tua usianya 4 tahun, yang paling kecil usia sekitar 2 tahun juga. Nah, yang pertama, pertanyaan masyarakat dan juga pesan-pesan dari keluarga serta juga tetangganya di kampung halaman bilang bahwa jangan mau kalau diajak balikan. Coba kita simak salah satu cuplikan video yang viral terkait dengan pertanyaan sejuta umat, apakah mau kalau seandainya mantan suaminya mau balik lagi sama Melda Savitri. Ini salah satu cuplikannya. Kalau untuk rujuk saya udah. Karena saya menjalani. Karena nanti kalau saya ceritakan kenapa saya milih udah, itu sama aja saya istilahnya menjelekkan dia kan. Jadi dia bilang sih udah, artinya nggak mau. Kalau saya ceritakan alasannya, sama aja menjelekkan dia. Tetapi, waktu aku lihat ada wawancara di Densu ya, Denny Sumargo, ada beberapa hal, momentum-momentum yang disampaikan, aku yakin itu belum semuanya, tetapi ini menjadi salah satu indikasi begitu sakit hatinya seorang Melda Savitri. Dia bilang bahwa kami itu bersama-sama sudah 5 tahun, entah cintanya kok menghilang begitu aja. Terkait dengan perbedaan waktu, kapan talak itu disampaikan, versi dari mantan suaminya bilang bahwa
talak tersebut disampaikan itu bukan di 2 hari sebelum pelantikan sebagai pegawai P3K tersebut, tetapi adalah sebulan setelahnya. Tetapi itu dibantah dengan tegas. Nah, ternyata background-nya menurut Melda waktu dijelaskan di podcastnya Densu, bilang begini bahwa kejadian itu diawali di tanggal 14 Agustus 2025. Dia itu marah karena pada saat dia pulang, katanya dari rumah orang tuanya atau dari luar begitu, dia lihat meja makanan tidak ada makanan, dia nanya sama anaknya, udah makan belum? Katanya juga belum makan karena sang istri ini lagi sibuk jualan dan anaknya itu sebenarnya bukan nggak makan sama sekali, tapi mungkin nyemil-nyemil ya, karena dia juga anak-anak dan dia juga lagi membuat pesanan buat orang-orang yang datang sana kayak jualan mungkin kayak sosis-sosis yang murah atau minuman-minuman yang murah yang harga 1.000-2.000 rupiah. Mungkin anaknya itu udah nggak lapar lagi tapi makan makanan cemilan tersebut. Nah, suaminya itu saat itu merepet bahkan ngomongnya dengan kata-kata yang agak sedikit menyindir, bilangnya gini, ya sudah nanti cari ibu tiri aja gitu. Kesannya kayak dia marah, anaknya nggak dikasih makan, nggak diperhatikan begitu. Setelah dia merepet, sang istrinya Melda Savitri juga membalasnya dengan statement-statement yang mungkin karena dia juga lagi kesel. Gimana mau masak, nggak ada bahan begitu. Teruslah merepet seperti itu, akhirnya sang suami itu pergi sama temennya naik mobil Avanza dan pulang lagi adalah jam 1 dini hari. Tetap mereka masih hubungannya itu kayak ketus satu sama lain dan akhirnya di pagi harinya pada saat dia lagi mencuci piring, sambari merepet satu persama lain disindir-sindir. Salah satu momennya adalah waktu pagi hari itu di hari Jumat tanggal 15 Agustus dia bawa anaknya beli es krim, kemudian merepet ribut satu sama lain dan akhirnya dikatakan ya sudah kalau begitu kamu saya talak gitu ya. 1, 2, 3. Melda kamu saya ceraikan 1, 2, 3 dan saya cuma diam aja dan membiarkan dia pergi setelah mengemasi bajunya dan dia sempat meminjam motor dari tetangganya. Itu adalah salah satu pencetusnya. Tetapi pada umumnya sih biasanya kalau orang sudah nggak cinta, orang yang sudah pengen pisah, kayaknya sih lagi cari-cari alasan apa aja bisa dibuat jadi bahan. Tetapi salah satu poin yang disampaikan Melda di sini bahwa dia itu punya utang, katanya selama tinggal di Aceh Singkil tersebut, utang buat kebutuhan sehari-hari, buat beli makan, lauk, dan sebagainya, itu hampir 10 juta rupiah. Karena utang di daerah, kata dia, kita utang 100 ribu itu berbunga menjadi 150 ribu. Akhirnya dia menjual motornya, kulkasnya, bahkan handphonenya, untuk membayar hutang tersebut. Setelah hutangnya lunas, ya sudah akhirnya dia mau pulang ke kampung halamannya di Aceh Selatan dari kontrakannya di Aceh Singkil tersebut. Nah, kontrakan tersebut menurut si Savitri ya, dibilang Melda Savitri bahwa itu adalah kontrakan yang ngebayarin adalah orang tua saya. Selama mereka berumah tangga, aku tangkap di sini, secara bahasa halus yang membiayai kehidupan mereka mayoritas adalah dari Melda Savitri karena dia dulu punya toko kayak jualan kosmetik. Dia bilang akhirnya toko saya tutup karena memang uangnya itu modalnya tuh habis kegerus buat kebutuhan sehari-hari. Tetapi dia tidak menutup mata, sang mantan suami juga bekerja keras. Dia kadang juga mencari ikan di laut sebagai kuli juga, selain bekerja juga sebagai honorer menjadi Satpol PP saat itu. Tetapi kadang seringkali tidak membuahkan hasil begitu. Dan yang paling menyakitkan dari Melda Savitri bilang bukan tentang kekurangan ekonomi, bukan tentang keributan dan sebagainya. Dia bilang adalah perceraian yang dia lontarkan tanggal 15 Agustus tersebut adalah hal yang paling menyakitkan buat saya. Karena saya sudah sedemikian rupa ngebantu dia. Kita punya harapan, kita pengen katanya ke depan nanti punya rumah sendiri, kamu kerja, udah ada gaji, saya juga terus bekerja. Jadi nanti kita punya rumah dan kita nggak tiap tahun pindah-pindah rumah karena itu adalah hal simpel yang dia inginkan menjadi keluarga yang sejahtera, nggak perlu muluk-muluk tapi juga harmonis. Dan suaminya sudah tidak mau lagi mempertahankan. Alasannya apa sih? Ini salah satu cuplikannya pada saat dia diwawancara di Curhat Bang Denny Sumargo. Perceraian yang dia lantarkan di tanggal 15 itu sangat menyakitkan bagi saya. Impian yang sudah saya harapkan dengan anak-anak kandas. Dan dia tidak mau pulang dan dia tetap kekeh yang menceraikan saya gitu.
Heran juga ya, maksudnya gini, kita paham, menurut asumsi dari Melda Savitri mungkin suaminya itu bosan sama dia karena dengan penampilannya yang letek gitu kan ya, nggak secantik dulu lagi. Terus dia sering ngomel, terus dia bilang begini, siapa sih orang yang perempuan yang nggak pengen tampil cantik, tapi bagaimana dong? Masa saya harus beli bedak, tapi anak-anak nggak bisa makan? Hal-hal simpel seperti ini yang kadang kita juga heran ya, ternyata memang ini menjadi salah satu bukti ekonomi yang sangat terbatas itu menjadi salah satu sumber konflik. Aku paham lah ya, dengan segala hormat, karena latar belakangku juga dari ekonomi yang sangat jauh parah banget, samalah kurang lebih seperti Melda Savitri, keluarga besar seperti itu. Tetapi poinnya adalah begini, kalau kita lagi ada masalah kecil di keluarga yang ekonomi miskin, boleh dibilang seperti itu biasanya akan akumulasi gitu loh. Tetapi poinnya di sini adalah begini, kalaupun memang ekonominya sudah pas-pasan seperti itu, kenapa tidak dikuatkan secara emosional aja? Di sini maksudnya adalah Melda Savitri bilang komunikasi mereka tuh sudah sangat terbatas, tidak pernah ngobrol empat mata, fokusnya adalah pada sibuk cari ekonomi masing-masing dengan segala macam keterbatasannya. Tetapi yang aneh adalah dengan segala macam perjuangannya Melda, kenapa sang mantan suami tidak ada alasan sedikit pun untuk mempertahankan istrinya gitu loh. Karena bagaimanapun juga sebagai seorang pria kita sadar ya, pada saat kita memiliki ekonomi yang sangat terbatas, kemudian istri kita ngebantu, ya harusnya kita punya daya toleransi yang lebih tinggi. Karena aku tangkap di sini sepertinya kayak ada harga diri yang tercabik-cabik dari seorang pria. Mohon maaf nih, pada umumnya kalau aku lihat di Indonesia, sebagian pria yang tidak berfungsi secara ekonomi di keluarganya, mereka tuh punya rasa sakit hati jauh lebih tinggi atau sensitif gitu. Karena ada salah satu statement pada saat ribut di tanggal 14-15 Agustus tersebut, suaminya tuh waktu itu bilang bahwa iya terus, iya terus. Kesannya tuh ngomong kayak gini Kak, kalau aku tangkap ya kesannya bahwa mentang-mentang kamu punya uang nih Melda, mentang-mentang kamu mencari nafkah, kamu udah nggak menghargai aku lagi sebagai seorang suami. Kayaknya kayak ada rasa harga diri seorang laki-laki yang tercabik-cabik di sini, makanya dia ngerasa begitu sakit hati. Padahal ya kalau aku lihat sebenarnya Melda itu tidak ada maksud ngerasa mentang-mentang dia mencari nafkah atau yang membiayai keluarga. Cuman dia menyampaikan tersebut, repetan merepetnya itu adalah hal yang normal, tidak ada indikasi mengarah bahwa menyakiti harga dirinya. Tetapi aku tangkap di sini sepertinya harga diri dari mantan suaminya Melda Savitri itu ngerasa kayak terganggu, ngerasa kayak nggak dihargai ya. Pada umumnya sih aku lihat memang pria itu ya salah satu harkatnya terletak pada kemampuan dia mencari ekonomi. Padahal di era sekarang aku rasa nggak begitu juga, namanya juga satu keluarga gitu kan ya. Kalau tahun ini rezekinya lagi banyak di istri, artinya ya itu adalah rezeki keluarga, begitupun juga sebaliknya. Tetapi apakah Melda akan balik lagi dengan suaminya? Dia mengatakan dengan tegas sepertinya tidak akan, tetapi dia tidak akan mau memisahkan antara ayah dan juga kedua anaknya. Pesan yang disampaikan lewat podcast Densu adalah begini untuk anak-anaknya, maafkanlah ayah kalian, biar saya saja yang hancur. Tetapi buat mantan suaminya dibilang bahwa tidak usah khawatir, komunikasi untuk kedua anaknya akan terus dikembangkan, gak usah khawatir akan dibatasi. Tetapi yang heran menurutnya kenapa handphonenya, WhatsApp-nya sampai sekarang itu katanya masih diblok. Bahkan komunikasi dengan suami dan juga anak-anaknya tidak ada keterikatan yang jelas. Bahkan juga sebelum terjadinya drama ini, Savitri itu sudah ditelantarkan dugaannya oleh mantan suaminya beberapa bulan oleh keterangan dari para tetangganya. Salah satu kabar baiknya dari tetangga yang namanya kalau nggak salah Ibu Vina ya. Selamat Ibu Vina mendapatkan hadiah ya. Kalau nggak salah beliau itu diberikan hadiah oleh pengusaha Sela Saukia untuk naik umroh, berangkat umroh di akhir tahun 2025 ini. Jujur aku sangat senang, kita apresiasi terlepas pro kontra di luar sana. Karena juga sekarang banyak yang bilang katanya, drama dari Melda Savitri ini berlebihan katanya. Banyak kok
orang yang jauh lebih menderita daripada dia, tapi nggak viral. Menurut aku sih, ini bukan tentang kita adu nasib, adu kesedihan, tapi adalah cara Tuhan ya untuk menunjukkan ke masyarakat agar kita bisa belajar kalau Allah itu sudah ngasih rejeki sama kamu, itu bakal bisa lewat pintu mana aja. So, poinnya bukan tentang adu nasib. Kenapa ini bisa viral? Ya karena memang ini adalah fenomena sosial, dan aku yakin yang dialami oleh Melda Savitri juga banyak dialami oleh para wanita Indonesia di luar sana. Jadi please kalian jangan iri. Aku yakin Allah itu punya cara tersendiri mengangkat derajat orang di setiap permasalahannya, tidak harus lewat jalur viral. Sementara itu bisa aku update mengenai kasus dari ujung Indonesia di Aceh Singkil ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.